Sambutan selanjutnya oleh Ibu Dr. Anda Haji Siti Halimah Kastila MPD. Kepada Ibu Haji Siti Halimah Kastila MPD kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, tim solid di SMK Yapis Mimika yang saya banggakan, Bapak Kepala Sekolah SMK Yapis Mimika yang saya hormati, izin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan IHT pada pagi menjelang siang hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tiada henti-hentinya memberi kita berkah, walaupun dalam situasi pandemi yang kita alami sekarang ini, semua aktivitas keseharian kita, baik aktivitas kinerja kita sebagai orang yang bertanggung jawab di SMK maupun yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Alhamdulillah aktivitas kita bisa berjalan dengan baik, lancar, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap perketat protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari pandemi yang ya kalau kita melihat secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tapi COVID itu berada di mana-mana. Bapak Ibu, di wilayah binaan saya sudah kehilangan 6 orang. 6 orang, baik guru, kepala sekolah, dan pengawas. Jadi kalau kita mau mengatakan COVID ini ada dan tiada, kita sulit juga untuk memprediksinya. Oleh sebab itu, selalu Bapak Kepala Dinas mengingatkan ke kita bahwa tetap menjaga protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang saya muliakan, bahwa fokus strategi dari Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di tahun 2021 ini adalah pencapaian goal terbesar, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan unggul. Sumber daya manusia yang kompeten dan unggul. Indikatornya, semisal berapa peserta didik yang magang dan berapa jumlah expert calon peserta didik yang masuk di SMK dan yang menghasilkan lulusan SMK yang kompeten dan terserap di dunia industri dan dunia kerja. Bahwa paket yang digaungkan oleh Mas Menteri Kementerian Riset dan Teknologi ada 8+1 yang mencakup kurikulum penyelarasan antara sekolah dan IDUKA, kemudian pembelajaran berbasis project real dari IDUKA, dan magang atau industri kerja industri, dan sertifikasi kompetensi, kemudian training pengajar yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan yang digawangi oleh riset dan teknologi, yang digawangi oleh bidang vokasi, Dirjen Vokasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita merujuk ke apa yang tadi saya sampaikan, maka kegiatan kita hari ini itu adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya vokasi di SMK-PK itu menjadi unggul. Jadi bagaimana kita mempersiapkan, kita ini adalah SDM vokasi ya.
Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, dan pengawas itu adalah SDM vokasi. SDM vokasi ini diharapkan mampu memiliki kompetensi yang unggul, ya, unggul dalam kompetensinya, supaya bisa menjawab apa yang diharapkan oleh Dirjen Vokasi terkait dengan sekolah penggerak atau Merdeka Belajar. Nah, SMK Yapis Mimika ini masuk seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, masuk ke dalam SMK PK adalah salah satu-satunya SMK swasta yang ada di Provinsi Papua. Kalau di Papua Barat itu ada, kalau tidak salah, 2 SMK swasta. Tapi di Provinsi Papua itu hanya 1 SMK swasta, yaitu SMK Yapis. Hal ini perlu kita beri aplaus, perlu kita perkuat dengan motivasi bahwa SMK Yapis Mimika adalah SMK yang masuk di dalam jajaran-jajaran SMK yang patut diperhitungkan di Dinas PPAD Provinsi Papua. Bapak Ibu, bahwa kegiatan IHT yang kita laksanakan ini harus menghasilkan beberapa hal yang termuat di dalam peraturan Dirjen Vokasi. Nah, ini yang diharapkan adalah bagaimana kita mampu menanamkan filosofi merdeka belajar kepada guru dan peserta didik kita. Gitu. Jadi bagaimana kita menerapkan filosofi belajar yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantoro di dalam program Taman Siswanya, yang itu diambil dan diimplementasikan di dalam program Merdeka Belajar yang kita kenal dengan Sekolah Penggerak atau SMKPK. SMKPK itu adalah Merdeka Belajar versi ke-8 dari Dirjen Vokasi. Kemudian bagaimana kita menstrukturkan peserta didik kita menjadi pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana kita menselaraskan kurikulum kita yang tadinya kita menggunakan kurikulum K13 yang sifatnya umum, sekarang kita harus merubah kurikulum itu menjadi kurikulum industri. Dan kurikulum industri ini ada bila kita melakukan join atau kerjasama dengan industri terkait dengan penyelarasan kurikulum yang ada di industri. Jadi kita menyerap kurikulum industri dan kita terapkan di sekolah, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dan penyusunan bahan ajar. IHT hari ini itu diharapkan bagaimana Bapak Ibu guru bisa menyusun modul ajar yang sudah terinclude di dalamnya itu adalah RPP dan model atau metode-metode pembelajarannya. Jadi cukup Bapak Ibu menyusun modul pembelajaran mengacu kepada kurikulum yang disusun bersama IDUKA. Karena kita adalah program keahlian teknik informatika, maka kita perlu kerjasama dengan stakeholder yang memiliki background di informatika, teknik komputer dan informatika. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terpilihnya SMK Yapis Mimika sebagai SMK Pusat Keunggulan atau Sekolah Penggerak tahap pertama di tahun 2021 ini menjadikan SMK Mimika sebagai SMK Pusat Keunggulan, SMK rujukan. Jadi menjadi SMK dengan program keahlian teknik informatika yang nanti menjadi rujukan dari semua SMK yang memiliki program keahlian teknik informatika untuk belajar dan mengambil hal-hal penting dari SMK Yapis Mimika yang terkait dengan program keahlian komputer dan jaringan. Nah, oleh sebab itu mari kita berbenah diri. Mari kita berbenah diri, mari kita menjadikan perubahan paradigma dalam proses pembelajaran kita. Kalau tadinya kita adalah guru yang mengajar,
sekarang kita menjadi fasilitator yang mendidik. Jadi ini perlu kita tanamkan. Jadi bagaimana guru itu mengajar dan bagaimana seorang fasilitator itu mendidik. Kalau mengajar, kita memindahkan apa yang ada di dalam alam pikiran kita kepada alam pikiran siswa. Tetapi kalau kita mendidik, kita merubah yang tidak bisa menjadi bisa. Ini harus ditanamkan di dalam pemahaman hati dan pikiran Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak untuk merubah paradigma proses pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu, jadi menjadikan SMK Yapis Mimika ini melakukan perubahan paradigma dalam pembelajarannya. Paradigma yang berpusat kepada karakteristik peserta didik, keunikannya dan keunggulannya. Nah, kalau kita merujuk di kurikulum 2013, semua peserta didik itu kita samakan. Nah, sementara pada filosofi Merdeka Belajar ini, bagaimana peserta didik itu kita jadikan dia sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah, Bapak Ibu, merdeka belajar, merdeka, R-nya 2 ya, merdeka belajar, merdeka berpikir, merdeka menyeleksi, ya, kemudian merdeka menentukan. Inilah yang menjadi profil proyeksi profil pelajar Pancasila, guru dan peserta didik. Jadi pelajar Pancasila itu bukan fokusnya hanya ke peserta didik, tapi bagaimana kita sebagai guru merubah kita menjadi pelajar Pancasila, baru kita bisa melakukan perubahan itu kepada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, seperti apa yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro dan menjadi program prioritas Menteri kita. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk sepaham tentang filosofi Merdeka Belajar yang tertuang di dalam filosofi program Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan kalau tidak salah ada 6 ya. Ada beriman, ada berbineka, ada gotong royong, ada mandiri, ada bernalar, kritis, dan kreatif. Mungkin ini nanti dituangkan di dalam kegiatan IHT kita pada hari ini. Dan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa yang mengajar IHT ini adalah mereka yang sudah lolos seleksi nasional yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai tanggal 24 kalau tidak salah seperti itu. Jadi pendamping-pendampingnya itu adalah mereka yang sudah diakui secara nasional terkait dengan keahlian yang dimiliki untuk pendampingan IHT ini. Saya berharap kalau saya masih diberikan kesempatan, saya bisa mengikuti pendampingan ini sampai selesai. Mohon nanti bila ada kesempatan, link untuk hari-hari berikutnya dikirim ke saya, supaya saya bisa memberikan pelaporan kepada kementerian bahwa kita sudah sampai pada tahap ini, SMK Yapis Mimika sudah berada pada tahap ini. Bapak Ibu, IHT ini bertujuan untuk menyusun rencana belajar, kemudian merefleksi nilai filosofi, dan mengidentifikasi rasio, tujuan, dan elemen pencapaian pembelajaran. Dengan harapan pada setiap kegiatan IHT ini ada produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan itu ya berupa KOS, kurikulum operasional sekolah, dan perangkat-perangkat pembelajaran yang terinclude di dalamnya adalah alur pembelajaran, tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran yang ada di dalam modul pembelajaran. Tolong ini. Ya, itu Bapak Ibu yang menjadi harapan saya. Saya mengucapkan selamat melaksanakan in-house training selama 10 hari ke depan. Mudah-mudahan
Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Bapak pendamping SMK Yapis Mimika untuk bisa menghasilkan produk-produk yang diminta oleh Dirjen Vokasi terkait dengan SMK PK. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan, dan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan in-house training pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.